إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على قدوتنا وأسوتنا حبيبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله أجمعين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله حيثما كنتم لعلكم تفلحون. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kita tujukan untuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya memberikan wasiat dengan wasiat ketakwaan untuk kita semua. Hendaknya kita senantiasa menjaga nilai-nilai ketakwaan dan menjadikan ketakwaan sebagai sebaik-baik bekal bagi kita semua sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, orang-orang beriman senantiasa menjaga kesadarannya bahwa diri mereka ada di muka bumi ini bukan semata-mata hanya untuk menghabiskan apa yang ada di dunia ini. Orang-orang beriman menyadari bahwasanya keberadaan mereka di muka bumi ini semenjak Allah Ta'ala melahirkannya sampai nanti dia menjemput kematiannya, maka orang-orang yang beriman menyadari bahwa tujuan utama mereka hidup di muka bumi ini adalah untuk mengagungkan penciptanya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ujian demi ujian, baik itu dari diri mereka masing-masing, bagaimana mereka berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu, syahwat mereka yang menggelincirkan mereka dan menjauhkan mereka dari tujuan utama tadi, ataupun faktor-faktor dari luar diri mereka, apakah itu dari syaitan-syaitan ataupun dari kalangan manusia yang mengajak mereka untuk jauh dari tujuan utama, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sangat masyhurah dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tujuannya untuk mengingatkan manusia akan tujuan utama mereka ada di muka bumi ini, untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Ma uridu minhum mir rizq." Aku tidak menginginkan dari jin dan manusia yang kucipta itu agar mereka memberikan rizki kepadaku atau agar mereka memberi rizki kepada diri mereka sendiri. Tidak, aku tidak menginginkan itu. Karena ketika Allah tabaraka wa taala menjadikan manusia kemudian memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah, maka Allah Ta'ala berjanji akan menyanggupi ataupun melengkapi rizki mereka, memberikan rizki kepada mereka sampai rizki terakhir sebelum mereka mendapatkan kematian. Karena Nabi SAW mengatakan, "Innan nafsan lan tamut hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha." Tidak ada satu jiwa pun melainkan akan disempurnakan rizkinya, kata Allah, kata Nabi SAW,
Tidak ada satu jiwa pun melainkan akan disempurnakan rizkinya oleh Allah Ta'ala sampai rizki yang terakhir. Dia akan mendapatkan itu. Walaupun hanya sebutir beras, sebutir nasi, dia akan dapatkan, setelah itu dia baru meninggal dunia. Tidak ada satu rizki pun yang terlewat dari seorang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma uridu minhum rizqin, kata Allah. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki, karena aku yang memberi mereka rizki. Wa ma uridu ayyut'imuni, dan aku tidak menginginkan agar mereka memberi aku makan, kata Allah, karena aku yang memberi mereka makan. Allah yang akan melengkapi kebutuhan manusia ketika mereka hidup di dunia, ketika Allah menghidupkan mereka, memerintahkan mereka untuk hidup di dunia. Allah berikan itu, maka orang-orang beriman, mereka tidak pernah merasa takut dengan kehilangan rizki. Itu adalah ketakutan orang-orang kafir. Orang kafirlah yang ketakutan kalau mereka sampai tidak mendapatkan rizki. Orang beriman tidak pernah merasa takut mereka tidak mendapatkan rizki, karena mereka yakin bahwa diri mereka akan diberi rizki oleh penciptanya, oleh Allah Ta'ala. Tugas mereka hanya beribadah. Tugas mereka hanya menyembah Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka manusia terbaik ibadahnya, manusia yang terkaya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka, orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta mereka merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapati orang-orang soleh sebelum kita, di mana zaman-zaman mereka dengan gandumnya, sebutir gandumnya, bahkan mereka, kita dapati mereka mengatakan, sekalipun satu butir gandum itu harganya 1 dinar, maka tidak membuat mereka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan tetap beribadah, mereka akan tetap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keyakinan orang-orang beriman, orang-orang saleh yang telah mewariskan ketakwaan dan mencontohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah memberikan sebuah nasihat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada 5 nasihat di sana, tapi kita mengambil 2 saja. Kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah, ittaqil maharim takun a'badan nas warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, jauhilah perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Allah. Jauhi, ittaqil maharim, bertakwalah kepada Allah dengan cara menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah. Itulah dia ketakwaan. Dan para ulama membagi ketakwaan dengan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Kata mereka, yang pertama, perkara yang diharamkan adalah dengan tidak mengerjakan perintah yang wajib. Itu perkara haram. Jauhi perbuatan itu. Jangan sampai lakukan seperti itu. Supaya apa? Takun a'badan nas, supaya engkau menjadi manusia yang terbaik ibadahnya. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Itu maksudnya. Karena jika kau tinggalkan sholat 5 waktu, maka itu perbuatan yang haram. Jauhi perbuatan itu. Jangan kau tinggalkan berpuasa di bulan Ramadan, karena itu puasa yang wajib. Jangan sampai kamu tidak menunaikan zakat ketika hartamu telah mencapai nisabnya ataupun haulnya. Jangan tinggalkan itu. Bayarkan zakat, kerjakan sholat 5 waktu, berpuasalah di bulan Ramadan. Jangan sampai engkau tidak menunaikan ibadah haji ataupun umrah ketika Allah Ta'ala memberikan kemampuan untukmu, karena itu perkara yang haram. Atau kewajiban-kewajiban yang lainnya jangan tinggalkan, kerjakan, laksanakan. Ittaqil maharim, takutlah engkau, bertakwalah engkau kepada Allah. Jangan sampai melakukan perkara-perkara yang haram. Ini jenis keharaman yang pertama, kata para ulama, yaitu dengan meninggalkan apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan, apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara haram yang kedua, kata para ulama, apa yang dilarang oleh Allah yang larangannya mencapai keharaman. Jangan berbuat kesyirikan, jangan sekutukan Allah, jangan durhakai Allah dengan menyekutukannya, jangan durhakai Nabi Muhammad SAW dengan membuat syariat yang baru, melakukan perbuatan bid'ah. Jangan durhaka kepada kedua orang tuamu, sekalipun hanya dengan mengatakan dan seterusnya. Jangan engkau
meminum khamar, jangan engkau berbuat zina, jangan engkau menzalimi orang lain, jangan engkau ambil harta orang lain dengan cara yang tidak hak, jangan engkau mencuri, merampok, menipu dan semisalnya. Itu perkara-perkara yang haram. Jika engkau menjauhi perkara yang haram ini, wahai Abu Hurairah, takun a'badan nas, kau akan menjadi manusia yang paling bagus ibadahnya kepada Allah. Kau laksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, yang diwajibkan oleh Allah, lalu kau jauhi apa yang diharamkan oleh Allah, maka engkau akan menjadi manusia yang paling bagus, paling baik ibadahnya. Lalu kata Nabi SAW, warda bima qasamallahu lak, ridalah engkau dengan apa yang Allah bagi kepadamu. Takun aghnan nas, niscaya engkau menjadi manusia yang terbaik hartanya. Kau akan menjadi manusia yang paling merasa kaya karena merasa ridha dengan apa yang Allah bagi ke tangannya. Raditu billahi robba, aku ridha Allah sebagai Rabb, maksudnya kita ridha dengan apa yang Allah bagi kepada kita dari rizkinya. Ketika seorang hamba dia merasa puas dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya yang sampai ke tangannya, maka dia akan menjadi hamba Allah yang paling kaya. Karena kekayaan itu bukan dengan bertumpuknya harta para jemaah. Betapa banyak orang-orang yang hartanya bertumpuk, akan tetapi jiwa rakusnya tidak juga selesai. Dia tidak pernah merasa puas, bahkan ketakutannya akan kehilangan hartanya. Tidak bagi orang-orang beriman. Mereka yakin suatu saat apa yang Allah beri akan diambil. Dan Nabi kita SAW mengatakan bahwasanya kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta. Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah yang namanya kaya itu dengan bertumpuknya harta, tapi kekayaan itu, orang kaya adalah orang yang merasa puas jiwanya dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu saat Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih wa aminan fi sirbih. Siapa saja di antara kalian yang di pagi harinya badannya sehat, kemudian kondisinya itu aman, wa indahu qutu yaumih, dan hari itu cukup makannya untuk satu hari, faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan dunia itu berkumpul untuk dia. Artinya dia orang yang paling kaya ketika di hari itu dia merasa puas dengan apa yang Allah Ta'ala berikan, dengan rasa aman yang diberikan oleh Allah pada hari itu, kemudian sehat badannya, kemudian stok makanannya hari itu ada, lalu dia bersyukur kepada Allah, merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia orang yang kaya, bukan orang yang tidak pernah merasa cukup. Adapun orang yang tidak pernah merasa cukup, walaupun hartanya, walaupun saldonya banyak, walaupun bertumpuk, walaupun satu gunung emas dia miliki, tapi dia tidak pernah merasa puas dengan pemberian Allah, inilah sejatinya di sisi Allah orang yang paling fakir, orang yang paling miskin. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsira hamdan tayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna, Rabb kita telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah yang mengabarkan kepada kita semua bahwa Dia akan senantiasa menguji kita, terutama orang-orang yang beriman. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan uji kalian dengan sedikit syai', tidak banyak para jemaah. Tidak banyak Allah Ta'ala menguji kita, sedikit saja yang Allah Ta'ala uji kepada kita, karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, jika dibandingkan dengan ujiannya lebih banyak nikmat Allah. Makanya Allah Ta'ala menantang kita semua, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha.
Jika kalian coba-coba mau menghitung nikmat Allah, kalian gak akan sanggup menghitungnya. Karena nikmat Allah itu banyak sekali para jemaah. Tapi lihatlah manusia, ketika diuji sedikit saja, betapa ingkarnya dia, betapa menggerutunya dia, ya, betapa bencinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala mengatakan wabasyiris sabirin. Beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Karena orang-orang yang diuji yang tidak sabar, maka Allah taala pun benci kepadanya. Maka dari itu para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala, kata-kata syai' dalam ayat tadi menunjukkan yang diuji oleh Allah kepada kita itu sedikit, kecil saja dari rasa takut. Pastinya kita ada rasa takut. Ada rasa lapar pernah menimpa kita. Apakah sepanjang hidup kita dari kecil lapar terus? Tidak para jemaah. Hanya waktu-waktu sedikit saja kita kekurangan makanan. Setelah itu Allah taala limpahkan. Hanya waktu-waktu sedikit saja kita ditimpa dengan rasa takut. Setelah itu Allah kasih aman kita. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka dari itu bergembiralah, kata Allah taala, beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, sehingga apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit ujian, maka bertahanlah dengan kesabaran. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan limpahan pahala dan kebaikan kepada kita, terutama orang-orang yang beriman. Dan itulah bukti seorang hamba benar-benar bertauhid kepada Allah dan mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك أنت الغفور الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.